Malaysia melawan Vietnam dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Asia. Pertandingan tersebut menjadi salah satu yang dianggap paling berat bagi skuad Harimau Malaya. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Terimalah kenyataan, orang Malaysia memang tidak jago main bola. Batas kemampuan mereka hanya sampai situ saja. Bahkan melawan Palestina yang negaranya sedang kacau balau saja kalah telak. Percayalah, pernyataan semacam ini baru enak digembar-gemborkan dan muncul ketika para pemain keturunan mulai masuk skuad Harimau Malaya saja. Orang-orang seperti ini tak usah diladeni. Kalau menang, mereka akan bilang pakai pemain keturunan saja menangnya. Alah, menang tipis doang. Menang hoki saja itu. Mereka ini tipe yang maunya benar sendiri padahal kosong, tidak ada isinya. Kemungkinan strategi Vietnam besok, semua pemain bertahan mengulur waktu dan pura-pura cedera. Kemungkinan akan kalah dengan Vietnam karena pemain lama dan pemain baru belum menyatu. Indonesia juga begitu saat memulai program naturalisasi. Sudah berapa dekade diberi kesempatan, berapa banyak sudah diinvestasikan. Masa cuma mengejar piala AFF saja? AFF pun terengah-engah mau dapat. Ini cuma pendapat. Kita coba dulu formula ini, mana tahu ada hasil yang baik, tidak salah mencoba. Kan usaha adalah tangga kesuksesan. Harus menerima kenyataan bahwa kualitas lokal memang tidak bagus. Memang tidak ada kualitas pun. Tidak lihat ke pertandingan Malaysia lawan Timor Leste waktu itu pemain lokal asli, kesayangan kamu yang main, kita hampir-hampir dipermalukan waktu itu. Memang tidak ada kualitas, harus terima kenyataan. FAM buat apa? Rancangan apa yang FAM buat? Beritahulah, FAM mana ada perencanaan. Sibuk berpolitik dan menjilat pantat kaum bangsawan sampai sekarang. Sudah tidak ada ide. Makanya ambil pemain keturunan dan naturalisasi segala. Sepak bola rusak karena mereka. Santai saja kawan, jangan terlihat terlalu kalah atau stres itu. Kalau pakai pemain lokal, kamu yakin menang. Sudah bertahun-tahun pakai pemain lokal tidak menang juga lawan Vietnam. Apa kata diam daripada banyak bicara tapi tidak ada isinya? Mulai dari bawah, kapan zamannya mau maju-maju? Kadang terasa lucu ketika ada yang masih bilang pemain lokal bisa melangkah jauh. Mungkin saja, tapi untuk menemukan pemain lokal yang benar-benar A+ itu mungkin setiap 10 tahun baru muncul satu. Setelah itu bisa saja bilang bangun lagi dari bawah. Padahal ketika ada pemain keturunan grade A, setidaknya pemain lokal akan lebih membuka mata dan meningkatkan diri menjadi lebih baik. Bahkan lebih baik dari pemain keturunan untuk merebut 11 pemain utama. Kita sibuk mengganti pelatih. Kalau memang kualitas pemain lokal kita ini tidak mampu beradaptasi dengan taktik, kamu sewa saja Klopp, pelatih kelas dunia. Sekalipun pada akhirnya dia akan menggunakan taktik yang sesuai berdasarkan kemampuan pemain lokal kita. Mana bisa datang variasi dalam sepak bola itu? Tolong buka mata sedikit. Sibuk khawatir kita akan kekurangan bakat muda. Seharusnya jadikan revolusi ini sebagai batu loncatan untuk menaikkan kualitas sepak bola negara kita. Barulah ia akan naik seiring dengan bakat muda yang akan datang. Setuju, Jepang dan Korea sudah jauh meninggalkan kita. Jangan samakan dengan negara mereka. Kita di tingkat ASEAN pun terombang-ambing. Tidak stabil, tidak jelas. Jadi, lebih baik move on. Menang atau seri itu bonus, kalah pun tidak masalah. Tim ini bukan yang sudah setahun 2 tahun bersama. Bagiku tidak ada masalah kalau diberi kesempatan kepada mereka. Sudah, jangan lihat bola lagi. Lihat hal lain saja, kalau makin dilihat nanti malah makin sakit. Sudah berapa tahun kita coba dengan pemain lokal, apakah terlihat perubahannya dan sampai tahap mana kita? Dengan ASEAN pun susah mau lolos, apalagi tingkat yang lebih tinggi. Dan sekarang kita ingin melihat sepak bola kita maju dengan campuran pemain keturunan yang grade A atau B. Kamu mau sampai kapan kita hanya dengan pemain lokal? Kamu mau bandingkan dengan Korea dan Jepang? Lakukanlah kalau bisa. Tidak cukupkah dari zaman legenda Supermoh sampai sekarang diberi kesempatan? Mau mulai dari bawah sampai kapan? Dari zaman tidak ada pemain asing di liga sampai zaman ada 13 pemain asing. Dari zaman skuad Harimau Muda sampai sekarang National Football Development Program. Berapa banyak blueprint dan kerjasama yang FAM gembar-gemborkan. Ada terlihat kemajuan? Santai saja, sibuk meratapi kekalahan. Indonesia sudah mau masuk Piala Dunia, kita masih sibuk mau mulai dari bawah. Belum bermain lagi sudah berpikir kalah, inikah pendukung Harimau Malaya pemikiran yang negatif? Setuju dengan antusiasme yang ada seharusnya bisa menang 4-0 lawan Vietnam. Hasil apapun di bawah itu adalah sebuah aib.
Apa salahnya menggunakan pemain keturunan kalau pemain lokal tidak dapat bersaing di tingkat tertinggi, terutama di ACL Elite dan ACL 2? Kamu lihat liga kita, tingkatnya di mana? Mau bersaing dengan Liga Thailand saja tidak bisa. Lain cerita kalau liga kita kompetitif, tidak ada masalah gaji, setiap klub punya fasilitas sendiri, ada akademi bola yang benar-benar dari klub negara. Ada, tidak ada. Jadi, kalau pemain keturunan ini mereka sudah terbiasa dengan gameplay yang cepat di luar sana, apa salahnya menggunakan mereka? Negara luar pun menggunakannya sebab tahu level liga mereka tidak setara. Jadi banyak mereka menggunakan pemain keturunan yang bermain di luar negeri untuk mewakili skuad kebangsaan mereka. Jangan terus-terusan bicara pemain lokal sampai kapan? Apa pernah selama ini pemain lokal membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi? Rasanya tidak ada. Kalaupun ada, sekedar juara AFF Suzuki, sampai kapan mau dikenang? Negara-negara ASEAN lain pelan-pelan melangkah maju untuk memantapkan skuad kebangsaan mereka. Jika Harimau Malaya menurunkan pemain bertahan nomor 2 Matty Davis dan Corbin Ong nomor 22, jangan harap bisa menang. Seri pun belum tentu. Perilaku buruk kedua pemain bertahan tersebut adalah mereka mudah terlena pujian. Mereka suka meninggalkan posisi pertahanan, bergairah terlalu bersemangat dan lengah naik, menyerang karena ingin mendapatkan pujian, gelar, serta penghargaan. Di depan gawang kosong, penyerang lawan akan mudah membobol gawang negara. Bukan mau menang, tapi lebih ke ingin melihat peningkatan. Kita pun paham, perekrut banyak pemain tidak langsung menargetkan juara. Yang penting progres, visi, dan misi. Seperti sekarang, misinya mau menembus peringkat 100. Jadi terlihat apa targetnya? Ini tidak, sudah puluhan tahun cuma segitu-gitu saja. Siapa yang tidak muak? Mau menembus peringkat 120 saja butuh puluhan tahun. Sampai kapan? Aku pun ikut tidak minat dengan cara ini, tapi kamu lihat saja kualitas pemain kita sekarang ini. Bisakah memberi saingan? Aku rasa tidak. Apa kata kita coba dulu, soal mengambil pemain Malaysia lokal, banyak akademi sudah mulai. Nanti 5-6 tahun adalah hasilnya. Coba bersabar. Ini pasti kalau Malaysia mencetak gol atau menang akan dipersoalkan lagi. Ada pemain impor bisalah, gol keberuntungan bisalah. Tapi kalau kalah dia yang pertama akan bilang, ada pemain impor pun tidak bisa menang. Bodoh, tidak pandai main bola kan? Kamu lihat dari dulu sampai sekarang pakai pemain lokal 100% mampu melangkah sejauh mana. Sekarang ini coba pakai cara baru yang negara lain pun sudah lama gunakan. Tidak habis-habis mau beri kesempatan ke pemain lokal, cuma sampai situ saja kemampuannya. Ingat Malaysia saja ya, yang gencar mencari pemain keturunan. Vietnam juga sama kok, sekarang tinggal mau lihat taktik pelatih masing-masing saja. Menang kalah itu biasa. Kalau kalah juga kenapa? Ini lawan Vietnam. Kamu kira Vietnam itu bodoh? Lemah ya? Jadi harus juga respect, menghormati dengan orang yang mau mencoba cara pemain keturunan ini. Kalau sebelumnya dengan cara pemain lokal, kali ini dengan mencoba pemain keturunan.